Oke pemirsa, kita kembali lagi pasti juga di UI Corner bersama saya Armian Nasri dan tentunya juga bersama Bapak Ariska Albar Eskom NT. Nah yang pasti juga seperti dari penjelasan dari beliau ya, pasti juga ini sangat berperan sekali yang bertanggung jawab penuh ya, itu di bawah Direktorat Cyber Development Center dan juga media. Oke, nah dan pasti juga pemirsa penasaran juga ya, nah di tengah berkembangnya itu sistem cyber atau juga sistem informasi di Universitas Muda Indonesia yang semakin pesat gitu ya. Jadi tidak hitungan bulan Pak ya, malah hitungan minggu ya, apa yang mungkin lagi happening, lagi hits. Nah itu juga insya Allah bisa dikembangkan di CDCM di Universitas Muda Indonesia dan juga di televisinya. Nah untuk gebrakan pengembangan ke depannya nih Pak, nah mungkin apa nih yang mungkin setengah digarap nah, untuk pengembangan cyber atau juga sistem informasi ya, aplikasi segala macam dan juga untuk televisi sekaligus gitu. Baik, untuk yang pastinya yang pertama sekali kita masih berfokus kepada visi dan misi tadi World Class Cyber University. Jadi apapun yang akan kita kembangkan itu adalah teknologi-teknologi yang terbarukan yang pastinya. Tetapi di sini kita juga berfokus ataupun bercermin kepada program yaitu pada webometriknya. Jadi kita saat ini juga masih memikirkan bagaimana caranya Universitas Ibu Indonesia itu juga mendapatkan peringkat ke-1 di webometrik. Jika peringkat ke-1 di webometrik sudah kita dapatkan, otomatis itu adalah salah satu penilaian untuk bagaimana sistem informasi yang ada di Universitas Ibu Indonesia itu sendiri. Karena itu sudah terjamin ya. Karena dari untuk peringkat di webometrik ini pemirsa memang sangat susah sekali dan juga persyaratan itu juga sangat banyak gitu yang harus dipenuhi. Betul. Oke, nah kalau misalnya untuk UB on TV nih Pak, mungkin secara garis besarnya apa gitu, mungkin yang gebrakan tuh ya selanjutnya gitu yang pasti juga lebih dicintai sama masyarakat gitu. Baik, mungkin untuk UB on TV itu sendiri kita akan menayangkan siaran-siaran televisi yang berkualitas, yang berpendidikan, yang pastinya semua kalangan juga bisa mengikuti dan mengkonsumsi informasi-informasi yang disampaikan di dalam sebuah siaran televisi UB on TV tersebut. Dan yang pastinya kita juga akan nanti ke depan akan membuat sebuah program yang mengundang banyaknya pakar-pakar yang di bidang teknologi, di bidang kesehatan dan di bidang lainnya untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang bisa diterima oleh pihak masyarakat yang ada di dimanapun ya, di rumah dan gitu. Oke, nah karena ini juga pemirsa ya, mungkin sepanjang pemirsa juga melihat tontonan tayangan-tayangan dari UB on TV ini juga tidak menutup kemungkinan juga Pak ya, mungkin bisa di-sharing gitu ya, mungkin dari bidang-bidang pemerintahan atau dinas-dinas apa nih, mungkin yang mungkin belum mendapatkan informasi nih. Wah ini kira-kira bisa bekerja sama dengan UB on TV, tentunya juga dengan ikut menyukseskan program masing-masing ya, yang pasti juga manfaatnya untuk masyarakat. Nah mungkin Bapak ini selaku direkturnya gitu, mungkin untuk UB on TV dari dinas mana aja gitu, atau dari jajaran-jajaran pejabat pemerintah apa dari mana aja gitu Pak yang bisa mungkin bekerja sama dalam hal apa gitu. Baik. Kita tidak menutup kemungkinan untuk yang bekerja sama dengan kita, seluruh instansi yang ada di kota itu juga kita akan menerima segala sesuatu di bidang informasi apapun itu. Jadi nanti kita juga di sini akan tidak menutup kemungkinan. Jadi dari pihak instansi manapun kita juga akan membuka sebuah kesempatan untuk bekerja sama dengan televisi UB on TV yang pastinya itu adalah yang berkaitan dengan informasi-informasi penting yang bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di daerah ataupun di kota-kota gitu. Iya, nah pasti juga mungkin dari kan banyak-banyak dari mungkin dari tingkat provinsi Pak ya, atau juga apalagi juga UB on TV ini kan sekarang sudah bisa dinikmati di semua lapisan masyarakat, tidak hanya di Aceh tapi juga di luar Aceh, bahkan di luar Indonesia ya. Nah jadi mungkin dari program-program terkait mungkin dari dinas sosial atau pemerintah yang pastinya juga benefitnya untuk masyarakat, itu juga welcome ya di UB on TV. Wah ini luar biasa sekali. Oke, nah mungkin selanjutnya nih Pak ya, kalau misalnya dari pastinya juga Bapak sebagai direktur ya, nah pastinya juga sering melakukan evaluasi untuk menjaga quality controlnya atau juga kualitasnya.
Nah ini dari apa namanya masukan ataupun apapun itu, mungkin ada aplikasi-aplikasi dari apa namanya dari mahasiswa atau juga dari masyarakat terhadap TV dan juga mungkin Universitas Budaya Indonesia, sejauh ini tingkat kepuasan mereka gitu Pak. Nah itu seperti apa gitu dari hasil kerja keras dari direktorat ini? Baik, alhamdulillah kita kemarin juga mendapatkan award dari KPIA 2022, yaitu salah satunya program dari Ibu dan Buah Hati. Ya. Nah, jadi untuk dalam hal kepuasan masyarakat, alhamdulillah juga kita sering mendapatkan informasi-informasi dari pihak mahasiswa itu sendiri ataupun dari pihak masyarakat yang ada di luar sana, bahwasanya kualitas dari UBN TV ini sangat bagus, disaksikan oleh kalangan-kalangan umum. Jadi dari anak SD sampai dewasa itu untuk siaran televisi UBN TV ini sangat bagus untuk disaksikan ataupun diikuti gitu. Karena kenapa? Kita semuanya apapun yang kita siarkan di televisi tersebut 80% itu adalah di bidang pendidikan, Pak. Iya. Nah, jadi itu emang semua kita kayaknya juga sebuah kalangan ada Pak ya, untuk ibu-ibu ya, untuk remaja putri, untuk yang remaja putranya dari usia anak-anak sampai dewasa. Nah, itu juga lengkap di UBN TV. Oke, nah mungkin 2 pertanyaan terakhir nih Pak di sesi kali ini, mungkin jadi mungkin untuk untuk di bawah direktorat dari cyber development juga ya, dan juga untuk televisi juga, mungkin ini 2 hal yang sebenarnya 2 direktorat yang berbeda nih ya, tapi dipegang satu oleh Pak Rizka Albar yang luar biasa sekali. Nah ini tantangannya gitu Pak ya. Nah apalagi nggak mungkin kalau misalnya tantangan di dunia cyber ya. Nah itu semakin lama, semakin di hari ke hari tuh ada aja perkembangan terbaru. Nah itu tantangannya seperti apa mungkin yang Bapak rasain sendiri di bawah direktorat ini atau juga bersama tim ya. Dan juga untuk di dunia televisi nih, apalagi juga sekarang udah di dunia digital ya, dia perkembangan kemudahan teknologi. Nah apa gitu tantangan kedua media ini gitu Pak ya, sebagai direktur di CDCM ini? Ya, untuk tantangannya pastinya kita terus harus menggali informasi ataupun kita terus mempelajari hal-hal terbaru ya, yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan kita kembangkan di Universitas Budaya Indonesia. Karena jika kita tidak mempelajari ataupun mengikuti teknologi-teknologi yang saat ini yang sedang berkembang, itu juga akan kita akan jauh ketinggalan di belakang. Jadi tantangannya apa? Tantangannya kita memang betul-betul harus setiap hari menggali informasi apapun yang berkaitan dengan teknologi informasi yang kedepannya itu sangat besar pengaruhnya di dunia pendidikan itu di Universitas Budaya Indonesia. Oke, kalau untuk di televisinya nih, mungkin dari tantangannya gitu ya, menghadapi tuntutan masyarakat ya. Nah kayak juga ada aja gitu, pengen ini pengen itu, apalagi juga ini kita sebagai istilahnya penyedia ya, provider gitu untuk masyarakat. Ini tantangannya apa nih Pak gitu? Untuk tantangannya pastinya kita juga harus mengikuti keinginan ataupun request dari masyarakat luas yang berkaitan dengan siaran-siaran yang ada di televisi UBN TV. Yang pastinya untuk selama ini pastinya mereka juga lebih banyak berkeinginan untuk agar terus bersiaran di siaran UBN TV di bidang pendidikannya. Jadi tantangan kita juga di situ, kita juga harus memikirkan informasi-informasi penting apa saja yang harus kita sampaikan kepada masyarakat di bidang pendidikannya. Salah satu yang saya sampaikan tadi, kita juga harus menghadirkan setiap minggunya pakar-pakar di bidang itu sendiri. Misal seperti kita kemarin telah mengundang pakar ahli dari anak ataupun balita ataupun kandungan gitu. Jadi tantangannya lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan program pendidikan tadi Pak. Iya, nah apa yang diinginkan sama masyarakat gitu Pak ya. Nah mungkin seperti kemarin itu tentang gizi buruk ya, tentang stunting ya kan, untuk anak dan balita. Nah itu juga selalu dihadirkan oleh UBN TV. Nah apalagi juga UBN TV ini selalu menyiarkan seperti kuliah-kuliah umum Pak ya, konferensi internasional. Nah itu juga mungkin kalau misalnya masyarakat berpikir wah ini harus bayar dulu, harus ikut dulu segala macam, tapi ini di UBN TV
selain untuk mahasiswa juga untuk pemirsa, ini yang luar biasanya ya. Iya. Oke, nah pemirsa ini juga luar biasa sekali pengalaman kita ya, bincang-bincang kita, mungkin pesan-pesan nih, bukan pesan-pesan terakhir ya. Pesan-pesan untuk pemirsa di rumah nih untuk dari Pak Rizka Albar ya, dan tentunya juga mungkin buat para mahasiswa atau juga generasi mendatang ya. Ibu-ibu, semua lapisan masyarakat, pokoknya semua pemirsa UB On TV nih, karena beliau ini juga pasti juga backgroundnya itu dari dunia kalau dosanya di informatika Pak ya, Iya, di Fakultas Ilmu Komputer, dan itu tepat sasaran gitu ya, knowledge dari beliau. Nah mungkin pesan-pesannya apa nih Pak untuk pemirsa di rumah nih? Oke, untuk pesan-pesannya mungkin lebih kepada karena zaman sekarang itu adalah zaman teknologi yang sudah canggih ya, yang pastinya kita juga jangan pernah ketinggalan, karena zaman sekarang itu adalah ilmu itu ada di ujung jari Pak. Yang pastinya. Jadi kita memiliki smartphone, jadi kita juga harus benar-benar bisa memanfaatkan smartphone ini untuk dunia pendidikan. Yang pastinya nih Pak, kita juga bisa menonton televisi UB On TV di HP yang kita punya menggunakan link streaming yang disediakan oleh DCDCM. Oke, nah pasti juga untuk link streamingnya pasti juga pemirsa udah pernah tahu dong ya, karena juga di setiap pariwara atau juga komersial break, nah kita juga kadang-kadang ada menghadirkan ya Pak ya. Nah jadi tinggal di download dan pasti juga bisa menyaksikan siaran UB On TV kapanpun dimanapun. Ya terima kasih sekali nih buat Pak Rizka Albar ya, yang pasti juga sudah berkesempatan hadir tentunya juga untuk edisi UI Corner kali ini, dan ini juga big boss saya, jadi mungkin sedikit grogi ya untuk episode kali ini ya. Tapi mudah-mudahan bincang-bincang kita itu juga bisa memberikan ilmu buat pemirsa di rumah tentang dunia media, televisi, perkembangan jaringan internet dan segala macam. Nah pasti juga sudah dijawab dari bincang-bincang kita bersama Bapak Rizka Albar. Insya Allah kita juga mungkin bisa hadir lagi di episode mendatang untuk tema-tema yang berbeda, dan kita menghadirkan lagi Bapak Rizka Albar ya, tentunya juga untuk bisa menjawab keinginan pemirsa untuk pengetahuannya. Apalagi juga UB On TV, knowledge to inspire, kita bisa memberikan inspirasi buat pemirsa di rumah semuanya. Oke, begitu saya Arden Nasri, saya Rizka Albar. Iya, kita berdua mohon pamit. Insya Allah kita jumpa lagi di lain episode dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.